Selang 5 tahun dari pembantaian Husain, timbul pembalasan dari kaum Syiah. Syiah itu pembela ahli bait, pembelanya keluarga Sayyidina Ali. Pemimpin Syiah yang dipelopori namanya Mukhtar Abi Ubaid As-Saqafi. Gendam kepada Bani Umayyah. Umayyah itu leluhure Yazid. Dan waktu itu Irak dikuasai oleh Bani Umayyah. Kemudian tokoh Syiah yang namanya Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi mengumpulkan orang-orang Syiah yang di Kufah merangi Bani Umayyah yang di Irak. Kalah. Nah, setelah itu diteruskan mencari orang-orang siapa yang terlibat membunuh Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dan bertemu lagi dengan channel Tasawuf Nusantara, channel kebanggaan orang-orang tasawuf, channel yang bersumber dari kajian-kajian Mursyid Thariqah Siddiqiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan kajian tentang pembalasan Karbala peristiwa Husain. Simak selengkapnya hanya di channel Tasawuf Nusantara. Nabi Muhammad ditunjukkan tanah itu, kelihatan banyak orang tawaf di sekeliling tanah itu, tampaknya oleh Nabi Muhammad. Apa yang diterangkan ditampakkan Jibril ternyata itu sudah tampak ketika Husain kapan Husain dibunuh? Ketika tahun swidak siji Hijrah. Dari tahun swidak Hijrah, lahir tahun 4 Hijrah. Nah, sekarang itu tahun swidak Hijrah. Betul, Husain dan pengikutnya 70 diserang oleh tentaranya Yazid bin Muawiyah. Muawiyah itu, pada Muawiyah itu sahabatnya Kanjeng Nabi. Asalnya jadi gubernur di negeri Syam. Setelah Sayyidina Ali yang menjadi khalifah menguasai itu Muawiyah. Muawiyah wafat diganti Yazid, putranya Muawiyah.
Dan Yazid lah yang menjadi raja di Syam, menguasai Madinah, Irak, Basrah. Pada suatu saat penduduk Kufah kirim surat ke Mekah ke Madinah kepada Husain. Makanya benderanya ada 70. Husain diundang, disurati supaya datang ke Kufah. Di sana akan diangkat sebagai penguasa yang akan menguasai Irak dan akan berangkat ke sana. Pengiringnya 70. Di tengah-tengah pun sudah jeda Sungai Efrat dikepung. Ada laporan kepada Yazid bahwa Husain akan dibaiat menjadi penguasa oleh orang-orang. Kemudian Yazid perintah cegatan kepung. Dikepung tentara 1000 tentara Yazid. Orang 70 dikepung. Akhir di situ terjadi pembantaian dan Husain termasuk dibantai sak pengikuti kabeh di bumi Karbala. Karbala. Tanggal 10 bulan Syuro ya, dibantai di Karbala. Kemudian ada tentara yang nama Samir bin Jaswan dan Umar bin Sa'ad tentaranya. Kepalanya Husain itu diketok, dipisahkan. Diketok. Sing ketok itu Samir bin Jaswan dengan Umar bin Sa'ad. Jadi badannya di Karbala, kemudian kepalanya Husain itu dibawa ke Syria. Ditunjukkan kepada Yazid. Famili-famili ini termasuk Bibi Husain dibrogol antara Karbala sampai Syria. Pelaku brogol kabeh. Yang selamat hanya satu. Karena waktu itu sakit Zainal Abidin, ponakannya Husain. Wabah habis, yang laki-laki. Setelah disampai Syria, kepala itu dikubur di Askolan. Askolan itu dekat dengan daerah Palestina. Askolan namanya. Dikubur di situ. Jadi badannya di Karbala
sirahnya di Askolan, wilayah Syria. Berselang 5 tahun dari pembantaian Husain, timbul pembalasan dari kaum Syiah. Syiah itu pembela ahli bait, pembelanya keluarga Sayyidina Ali. Pemimpin Syiah yang dipelopori namanya Mukhtar Abi Ubaid As-Saqafi. Dendam kepada Bani Umayyah. Umayyah itu leluhure Yazid. Dan waktu itu Irak dikuasai oleh Bani Umayyah. Kemudian tokoh Syiah yang namanya Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi mengumpulkan orang-orang Syiah yang di Kufah merangi Bani Umayyah yang di Irak. Kalah. Nah, setelah itu diteruskan mencari orang-orang siapa yang terlibat membunuh Husain. Dicari. Akhirnya orang-orang Syiah balas kematian Husain. Akhirnya Samir yang melepaskan kepala ganti dipisahkan dengan apa? Dipisahkan, dibawa ke Madinah, ditunjukkan oleh Bani Hashim. Dan orang-orang Balan termasuk yang terlibat membunuh Husain itu dibalas, ada pembunuhan jumlah 10.000 pembunuhan yang dibunuh oleh orang Syiah. Balas begitu. Jadi itu maka dari sejarah yang gelap. Selanjutnya keturunan Fatimah ada yang mendirikan negara daulat Bani Fatimiyah di negara Tunisia. Dan waktu itu Mesir juga saya Bani Abbasiyah. Abbasiyah pun termasuk menganiaya terhadap keturunan Rasulullah. Dari Tunisia, Bani Fatimiyah nyerbu ke Mesir. Mesir dikuasai oleh Bani Fatimiyah, keturunan Rasulullah. Kemudian dijadikan ibu kota Bani Fatimiyah, pindah dari Tunisia pindah ke Mesir. Nah, kemudian di Mesir itu
Bani Fatimah membangun kota Kairo dan membangun Al-Azhar yang sekarang ini jadi pusatnya Fakultas Al-Azhar yang ke seluruh dunia. Itu yang bangun Bani Fatimah. Kemudian lama-kelamaan yang jadi raja di Mesir itu Bani Fatimah, Musta'idz Billah namanya, Khalifah Musta'idz Billah. Kemudian negara Syam, negara Yazid itu ditaklukkan pisan dengan Musta'idz Billah. Nah, setelah itu kepalanya Husain yang di Askolan, kena Askolan masuk Syria, dipindah oleh Musta'idz Billah itu di Kairo. Kepala itu dipindah di Kairo. Alhamdulillah waktu saya ke Kairo, saya ziarah ke makomnya kepalanya Husain di Kairo. Setelah dendam akhirnya timbul ada kaum Syiah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Sampai sekarang ini belum akor. Nah, itu gelap. Jadi bulan Asyura itu dari sisi itu gelap, dari sisi Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad itu terang. Jadi satu sisi seperti siang, satu sisi seperti malam. Dan sekarang kaum Syiah yang besar yang menguasai negara itu Iran. Sekarang ini Iran. Kalau dulu namanya Persia. Dan ibunya Zainal Abidin itu memang putranya Raja Iran. Zainal Abidin putranya Husain itu, putra Husain namanya Zainal Abidin. Ibunya orang Iran, putranya Raja Iran Yazdajir yang ketiga. Yang itu selamat tidak sampai terbunuh itu kena waktu itu masih sakit. Nah, itulah sejarah tadi. Sejarah bulan Asyura itu seperti siang dengan malam. Itu pendapatnya ulama-ulama sufi. Ulama-ulama sufi sepakat bahwa sirahnya, kepalanya Husain itu dikubur di Kairo. Ada yang berpendapat, kitab-kitab lain, kepalanya dikubur di Karbala. Dan di situ dengan badannya. Ada lagi enggak, di situ dikubur di Madinah. Ada lagi yang berpendapat dikubur di lain, tapi yang sahih dikubur di Kairo. Yang saya ziarah ke sana waktu saya ke luar negeri itu. Bagaimana tidak gelap? Cucunya Rasulullah yang dicintai Rasulullah. Kalau Rasulullah sembahyang kadang-kadang itu gegeri Rasulullah.
dan lesannya pernah dipertemukan dengan Rasulullah. Itu dibunuh oleh umatnya sendiri karena masalah politik. Jadi kekejaman politik itu jahatnya melebihi. Jadi hampir seluruh sejarah dunia itu kalau kejahatan politik na'udzubillah min dzalik. Demikian tadi sudah kita saksikan bersama kajian Mursyid Thariqah Siddiqiyah dalam channel Tasawuf Nusantara. Semoga apa yang disampaikan baru saja menambah wawasan keilmuan kita, menambah keimanan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.